tahun ini negeri kita Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-40 itu jatuh pada hari Minggu 17 Agustus ya. Dan saya percaya bahwa di hari Minggu ini gereja-gereja mengadakan ibadah dan semuanya aksesorisnya kalau nggak merah yang putih saudara, termasuk yang merah dan silver juga, merah dan putih ya. Kalau Pak Andre dan Bu Dewi jalan berdua, jangan dekat-dekat dia, nanti digeret. ya main musiknya semua juga ada nuansa merah dan putih. Artinya apa Bapak Ibu Saudara, bahwa kita merasakan sukacita. Kenapa? Karena 80 tahun Indonesia sudah dibebaskan dari yang namanya penjajahan. Dan kita tahu, kita sekolah, kita duduk di bangku sekolah, bahwa Indonesia itu sudah ada ratusan tahun yang lalu, ya, yang dulu namanya Nusantara, saudara. Dan sempat dikuasai oleh Belanda, Portugis, keempat saudara itu, dan terakhir Jepang. Dan orang tua saya pernah cerita, karena orang tua saya itu hidup di masa penjajahan Jepang selama 3 tahun, kurang lebih Bapak Ibu. Dan saat itu mau makan aja susah. Baju itu hanya bisa dapat dari kargo dari saudara. Ya, jadi ladang-ladang itu semua diambil dan dipaksa oleh tentara Jepang. Dan 3 tahun lebih saudara. Artinya begini saudara, kenapa Indonesia harus merdeka? Karena kalau nggak merdeka, nggak enak hidup dijajah. Ya, dijajah itu artinya kita nggak bebas. Saudara punya rumah, itu bukan milik saudara, milik yang jajah. Saudara punya anak gadis, itu bukan milik orang tua, tapi milik yang jajah. Kapan waktu dia mau ambil, ya. Maka dari itu tahun 1945 dengan dimotori oleh Soekarno-Hatta, saudaraku, maka dua bapak pendiri bangsa itu, the founding father, mereka mendeklarasikan, mereka memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan lewat proklamasi itulah Indonesia lahir pada tahun 1945 dan kita menjadi bangsa yang tidak terjajah lagi. Artinya free, bebas menentukan arah hidupnya ke depan, bebas menentukan pemerintahan seperti apa, ya. Dan saat itu kita bersyukur dan saya percaya karena juga campur tangan Tuhan. Kita nggak bisa bayangkan kalau Indonesia saat itu masih tetap hidup dalam penjajahan. Mungkin ceritanya berbeda saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan itu semua berjalan sekarang 80 tahun. 80 tahun itu bukan usia yang muda saudara, ya. 80 tahun itu adalah usia emas kata orang. Nah, saya pernah nimbrung sama tukang beca, sama tukang ojek. Mereka bilang begini, apa benar Indonesia udah merdeka? Ya, buktinya kita masih susah, buktinya kita masih begini, masih begitu dan sebagainya. Ya, dalam kesal masyarakat saudaraku, ya. Tapi satu hal yang saya sampaikan, apapun itu perlu kesannya Indonesia telah merdeka. Nah, waktu saya dengar omongan obrolan dari tukang beca maupun ojek online saudaraku, tiba-tiba sepikir saya berkata seperti ini. Roh saya berkata, apakah kamu sudah dimerdekakan? Yang saya maksudkan saudaraku, kita sudah dimerdekakan secara de facto, de jure, itu secara kenegaraan, secara kebangsaan. Yes, kita sudah merdeka. Tetapi kalau saya mau katakan kepada saudara, saya mau tanya kepada saudara, tapi dalam spirit, dalam kehidupanmu, di dalam perjalanan hidupmu menjadi orang Kristen, di anak-anak Tuhan, apakah kita sudah benar-benar dimerdekakan saudara? Ya. Mari kita lihat di dalam satu firman Tuhan, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama saudara. Galatia, apa yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia saudara. Nah, Galatia 5 ayat yang pertama, mari adik kita ambilkan ayat ini yang sudah tampil di TV monitor kita, dan saya akan bacakan buat seluruh jemaat Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi kenakan kuk perhambaan. Kuk itu apa saudara? Kuk itu adalah sesuatu yang dipakai oleh pembaca, ya, biasanya pada zaman itu
itu mereka membaca sesama atau membaca ladang pertanian, ya. Di sana itu kan mereka nanam gandum, nanam kebun anggur, dan itu tanahnya perlu dibaca. Nah, untuk membaca itu saudaraku dibutuhkan sepasang lembu. Nah, supaya lembu itu nggak kemana-mana, saudaraku dikasih kuk. Kuk itu pengendali yang ditaruh di leher lembu tersebut dan dikendalikan oleh tali. Nah, orang yang mengendalikan itu tinggal dia akan tarik ke kanan, maka lembu itu ke kanan, dan ke kiri, lembu itu ke kiri. Artinya lembu itu nggak bebas. Lembu itu terikat karena ada kuk. Nah, firman Tuhan dia bilang, kita sungguh-sungguh merdeka. Pertanyaan saya adalah, apakah benar kita udah merdeka? Secara apa, saudaraku? Secara spiritual, secara finansial, secara kehidupanmu, iman percaya, apakah benar-benar kita sungguh merdeka? Kata merdeka itu artinya kita bebas. Kita gak diikat, kita gak dibawa tekanan sesuatu. Jadi kita diberikan kebebasan, dan kebebasan itu namanya merdeka. Seperti orang yang dirantai, rantai itu diputuskan, dipatahkan, dan kita berkata freedom, bebas. Saudara, merdeka. Nah, kalau kita di dalam ayat ini, saudara, Paulus tanya sama jemaat yang ada di Galatia, dan Paulus sampaikan ini kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi bukan hanya supaya kita merdeka, tapi sungguh-sungguh, saudara. Jadi nggak main-main. Dan dikatakan apa? Kristus telah memerdekakan kita. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, kenapa dikatakan kita sungguh-sungguh merdeka? Karena Kristus telah memerdekakan kita. Dan Paulus ini bicara kepada jemaat di Galatia, bukan bicara secara kebangsaan, secara fisikal, bukan. Tapi Paulus bicara kepada jemaat di Galatia itu dalam hal pandangan spiritual. Dan Bapak Ibu tahu, kenapa ada muncul kata merdeka? Jadi saudaraku, sebelum Indonesia memproklamirkan, mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945, dan yang membuat semangat para pahlawan untuk berani mengusir penjajah dengan teriakan merdeka, Alkitab ribuan tahun lalu sudah memberitahukan kepada kita merdeka, ribuan tahun. Dan Paulus ini menuliskan surat firman Tuhan ini kepada jemaat di Galatia itu kurang lebih tahun 70 atau tahun 80 Masehi, abad pertama. Berarti udah 2000 tahun, saudara. Kata merdeka itu sudah ada di dalam kitab, di dalam kitab Galatia. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan kita sederhana pada sore malam hari ini. Kenapa Paulus mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Dan Kristus telah memerdekakan kita. Pertanyaannya adalah, memerdekakan kita dari apa, saudara? Bapak Ibu, kalau saya mau tarik garis panjang ke atas, ingat bahwa nenek moyang kita dalam Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mungkin sudah ribuan kali kita dengar berita ini. Dan saudara, anak-anak rohani saya, waktu nenek moyang kita jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kita nggak merdeka lagi saat itu. Makanya Tuhan bilang apa sama Adam dan Hawa? Mereka diusir dari taman kehidupan, taman Eden. Dan dengan susah payah mereka harus mengusahakan tanah itu dengan peluh, dengan keringat, dan kutuk turun kepada mereka berdua. Dan kutuk itu mengikat turun-turun. Nanti saya akan sampaikan itu Bapak Ibu. Maka dari itu muncullah ayat yang mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Dari apa? Dari yang namanya, yang saya mau sampaikan nanti ada 2 poin. Saudara dengar baik-baik. Ada itu berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ada nggak negara yang udah merdeka, sudah deklarasi, sudah proklamasi, tiba-tiba negara bilang, jajah kami lagi dong? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Indonesia tiba-tiba ngomong sama Belanda, Indonesia tiba-tiba ngomong sama Jepang, datang kemari, jajah lagi dong, jajah kami lagi dong. Nggak ada. Kenapa? Kalau sampai kita dijajah lagi, harta kekayaan alam kita segala macam semua diambil, dikuras. Nah, kembali kepada firman Tuhan, saudaraku, cepat-cepat saja. Saya akan sampaikan 2 poin. Padahal banyak hal yang saya mau sampaikan, saudara. Nah,
Nah, 2 poin ini saudaraku, kalau saudara mau dengar baik-baik, saudara mau renungkan, ini akan jadi berkat buat kita semua. Yang pertama, kita dimerdekakan dari apa saudaraku? Lewat peristiwa Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Yang pertama saudara buka dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Firman Tuhan bilang apa? Galatia 3 ayat 13, tampilkan Ken. Oke, saudara dengar dan saya akan bacakan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dari kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Betul? Saudara, ayat inilah yang menggoncangkan sehingga lahir namanya saksi Yehova. Saksi Yehova nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Ini dari ayat ini. Mereka bilang begini, kalau memang betul Yesus itu Tuhan, kenapa dia terkutuk? Kenapa? Karena ada ayat ini mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau dia terkutuk, berarti dia bukan Tuhan. Ayat inilah yang membuat saksi Yehova sampai hari ini kekeh. Mereka nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Ya. Sayang sekali Bapak Ibu. Mereka cuma hanya ambil satu ayat dan mereka terjemahkan dengan begitu membabi buta. Padahal firman Tuhan itu satu ayat dengan satu ayat yang lain itu ada benang merahnya. Pertanyaannya adalah kenapa ada firman mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Betul. Siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus. Siapa yang terkutuk? Yesus. Kita nggak pikir itu. Pertanyaan adalah kenapa dia mau terkutuk? Ini Bapak Ibu. Ini yang saksi Yehova nggak bisa terima. Ini yang saksi Yehova nggak mau buka hati mereka, saudara. Kenapa Yesus yang terkutuk? Karena dia menanggung beban kutuk-kutuk saudara dan saya. Jadi waktu dia digantung di atas kayu salib, dia lagi sedang menanggung dosa seisi dunia. Kutuk. Saat itu saudara, Yesus mengadakan pembebasan, Yesus mengadakan pembayaran lunas. Bukankah Alkitab mengatakan kita ditebus, kita dibeli bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan permata, tapi dengan darah yang sangat mahal. Dia rela terkutuk karena ingin menanggung kutuk saudara dan saya. Dia seperti domba yang tidak bercacat celah. Dia rela menanggung segala sakit, penyakit, kutuk, kesialan dalam tanda petik, keapesan dalam hidup kita. Tuhan tanggung itu di atas pundaknya. Sehingga waktu Yesus dia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani, artinya my father, why you leave me? Kenapa kau meninggalkan aku? Karena pada saat itu Bapa memalingkan wajahnya, karena Yesus rela menjadi terkutuk karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena kutuk kita. Harusnya yang disalibkan itu adalah kita. Tapi kalau kita disalibkan, pertanyaan begini, jangankan kita menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirimu sendiri yang kita masih bisa, nggak sanggup. Makanya Yesus datang dari surga ke dalam dunia. Dia rela terkutuk karena kutuk kita, saudara. Supaya kita yang terkutuk, seperti yang satu firman bilang begini, dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam dia. Inilah saksi Yehova nggak bisa mau ngerti, nggak mau terima, saudara. Tapi ya udahlah, itu urusan mereka. Karena keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Tetapi saudara yang hadir pada sore hari ini, yang saya mau katakan begini, kenapa kita perlu dibebaskan? Kenapa kita perlu dimerdekakan? Dari apa? Kutuk. Tahukah saudaraku, ketika kau datang ke dalam dunia ini, sadar gak sadar, suka gak suka, kita terima namanya hidup dalam kutuk. Kutuk generasi. Dan kutuk itu bisa terjadi dari kita, atau dari orang tua kita, atau orang tuanya lagi, engkau dan emak kita, dan orang tuanya lagi, saudaraku, sampai ke 3-4 keturunan. Satu contoh aja, kalau nenekmu adalah penyembah berhala, maka kutuk itu akan turun kepada kita dan anak-anak kita. Dan kutuk itu biasanya datang berupa apa? Kesialan. Apalagi saudaraku, sakit, penyakit, macam-macam.
Yesus sore hari ini dia mau change. Makanya selalu saya katakan salib itu adalah pertukaran. Kita yang terkutuk ditukar, di-change, diubah untuk jadi berkat. Kita berikan tepuk tangan. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita yang dapat melakukan itu, saudara. Makanya kenapa kadang-kadang ya, satu pengalaman sederhana dari keluarga saya contohkan aja, saksikan keluarga saya. Kenapa waktu saya jadi hamba Tuhan, saya baru ngerti ya. Saya bilang bersaudara, saya anak laki-laki abang saudara. Kenapa pada saat itu sekitar tahun 2000 awal, saudaraku, ya, setelah mama saya meninggal tahun 2000, dan sebelumnya before, saudaraku, kenapa warga kami saat itu 9 bersaudara, hidup susah, orang tua mau bisnis, baru sebentar aja jatuh, mulai naik aja, mulai mau naik, ambruk lagi usahanya. Ya. Orang tua saya buka toko furniture, udah mulai rame nih, udah mulai banyak barangnya, habis semua, ambruk lagi, gak pernah bisa berhasil. Abang yang satu ribut sama abang yang satu, sampai bawa golok, bawa pisau untuk mau saling bunuh. Ya, kakak saya sudah berumah tangga, ribut terus rumah tangganya suami istri. Setelah saya mengerti, oh ini kutuk. Dan kutuk itu saya baru tahu ketika ada salah satu saudara yang bilang, kita tahu nggak, nenek kita dulu itu dukun. Oh, ini sumber permasalahan. Jadi saya dapat informasi yang valid. Nenek saya dari bapak saya, dari bapak saya punya mama, itu dukun, suka santet orang pada saat itu, tahun-tahun 30-an lah, sebelum Indonesia merdeka, atau mungkin tahun 40-an lah. Dan ditakuti di kampungnya. Saudara, suka nggak suka, terima nggak terima, kutuk itu turun 3-4 generasi. Dan kita alami, saya alami, saudara. Makanya kutuk itu orang bilang kesialan dalam tanda petik. Mau bikin ini nggak pernah berhasil. Ya, ada orang saudaraku hidupnya susah terus, ada kutuk. Tapi puji Tuhan, kabar gembira sore hari ini. Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari yang namanya kutuk. Dan ayat 14 kan sampai tampilkan ayat 14. Karena ayat 14 bilang begini. Yesus Kristus telah membuat ini. Maksudnya apa? Dia tergantung di atas kayu. Dia rela menjadi terkutuk karena siapa? Karena kita. Karena kutuk kita, karena dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, kepada saudaranya saya. Makanya kenapa kita bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi, tapi kita diselamatkan, kita dicangkokkan, saudaraku. Salah satu karena berkat dari Abraham. Dan itu Yesus berbuat di atas kayu salib, saudara. Dan saya mau tambahkan, saya mau selesaikan kesaksian keluarga saya. Waktu saya tahu itu, saudaraku, saya adakan rekonsiliasi. Saya kumpulkan beberapa saudara saya. Yuk, kita mau deklarasi, kita mau putuskan kutuk keluarga kita ini. Kalau nggak diputuskan, turun-temurun anak cucu kita nanti akan hidup susah. Rumah tangga berantakan, ekonomi hancur-hancuran. Waktu saya deklarasikan, saya putuskan itu. Dan untuk mama masih hidup, mama udah gak ada. Puji Tuhan, Bu Dewi, step by step mulai terjadi perubahan dalam keluarga saya. Step by step. Percaya bisa. Makanya saya mau katakan, apakah kau sungguh-sungguh merdeka? Yesus membuat ini supaya apa? Di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Saya mau katakan, kalau saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara adalah orang yang paling beruntung dalam dunia ini. Kenapa? Karena saudara menerima berkat yang terbesar. Apa itu berkat yang terbesar? Roh Kudus dipenuhkan dalam hidup kita.
Genaplah kita mengatakan roh dalam dirimu lebih besar dibanding dengan roh yang ada dalam dunia. Akhirnya saudaraku, bilang kiri kanan, merdeka. Yang kedua, yang terakhir, coba buka dalam Kolose 1 ayat yang ke-13. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-13, Alkitab bilang begini kepada kita. Saya akan baca. Kolose 1:13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah kenapa kita harus merdeka? Kenapa kita harus terus merdeka? Dimerdekakan dari apa? Dibebaskan dari apa, saudara? Yang kedua, kuasa kegelapan. Hanya Yesus satu-satunya dapat melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi saya mau cerita begini Bapak Ibu. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa nenek moyang kita, saat itu kita dibawa kendali Lucifer. Lucifer itu adalah ketuhannya, big bossnya. Maka dari itu Bapak Ibu, manusia ada di bawah pengendalian kuasa kegelapan. Suatu kali ada seorang bunuh neneknya, saudara. Ditanya, kenapa kamu bunuh nenek kamu sendiri? Hanya gara-gara uang 5.000 perak. Anak itu yang polos sudah begini. Gak tahu om, tiba-tiba ada suara yang saya dengar di telinga saya, bunuh. Genaplah firman Tuhan bilang apa dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri itu dan hanya apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Siapakah pencuri itu? The evil one. Siapakah the evil one? Kuasa kegelapan. Yang saudara sering dengar, sering bilang setan, hantu, iblis. Mereka lah itu. Malaikat yang jatuh, yang berubah jadi setan, yang berubah jadi iblis, yang berubah jadi hantu dan sebagainya. Nah, Yesus dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Lewat kematiannya saudaraku dia bayar lunas, ya. Dengan darahnya saudaraku dia tebus saudara dan saya dari lumpur dosa dipindahkan kepada terang yang ajaib. Bukan hanya sekedar dipindahkan saudaraku dari lumpur dosa ke terang ajaib, tapi kita dilepaskan dari yang namanya kuasa kegelapan. Berarti saudaraku kuasa kegelapan tidak lagi berhak atas itu saudara. Kuasa kegelapan berarti tidak lagi punya otoritas dalam hidup saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah melepaskan kita. Makanya saudara diberi kuasa untuk apa? Mengusir setan sejak demi nama-Ku. Nama siapa? Nama Yesus Kristus. Dahsyat saudara. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah penguasa roh-roh yang jahat. Saya bisa ngomong gini saudaraku karena saya alami. Berapa kali kita adakan doa keliling saudara. Setiap awal bulan kita selalu doa keliling dengan tim berdoa gereja kita. Kalau kami masuk ke satu daerah wilayah, kami rasakan spiritnya keras. Dan saya rasakan di wilayah itu memang ada orang Tuhannya. Mungkin salah satu penyebabnya. Kenapa saudara terpuruk? Kenapa anakku sedih sakit-sakitan? Mengapa usahamu segala macam ini itu dan sebagainya? Kenapa sakit melulu ini baru sembuh sakit lagi? Mungkin salah satunya kita belum dilepaskan tuntas dari kuasa kegelapan. Bukan berarti kita kambing hitamkan setan, tidak. Tapi kalau saudara dicek, saudara searching. Makanya roh kita harus pekat dan mulai hari ini Bapak. Waktu kami doa keliling ke Tanjung ke Teluk Naga, saudara. Itu kami tim kami ada tiga mobil. Satu dari rumah Roy Yasmin, satu dari tim gereja kita, satu dari gereja yang ada Tanjung. Itu kami sepakat. Kami tahu penguasanya siapa? Naga. Kenapa saudaraku? Karena waktu kami adakan doa penyembahan, setelah kami selesai doa keliling, kami ke base camp gereja tersebut. Waktu kami mau closing, tiba-tiba salah satu jemaatnya itu doa keliling, jemaat dari gereja yang ada Tanjung Buru, kemasukan dan tangan kakinya kayak naga, saudaraku.
Dan dia teriak, jangan usir saya, jangan usir saya. Waktu ditanya, kamu siapa? Jawabnya, apa saudaraku? Leong, aku Leong, saudaraku ya. Jadi nama yang Leong hati-hati saudara. Karena Leong itu naga saudaraku. Ya. Nah itu coba saya punya. Oh, betul lah Alkitab bilang apa? Musuh kita bukan kadang-kadang. Musuh kita roh-roh jahat yang ada di udara. Maka dari itu mari Bapak Ibu, ayo bangkit sekarang. Perkatakan, proklamirkan, deklarasikan saudaraku. Tumpang tangan kepada anakmu, tumpang tangan atas suamimu, tumpang tangan atas usaha mata pencarianmu. Dan kau katakan dalam nama Yesus, aku sudah dilepaskan, anakku sudah dipulihkan, suamiku sudah diselamatkan. Deklarasikan saudaraku. Dan ini dari ayat ini kita mengatakan, Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Artinya apa? Artinya setan, iblis, ular tua itu saudaraku, gak lagi punya kuasa atas hidupmu, gak lagi bisa mengendalikan dirimu, gak lagi bisa menguasai hidupmu. Dan kemenangan Yesus itu diberikan kepada saudara. Saya mau tanya Bapak Ibu, waktu Yesus mati di atas kayu salib, 3 hari 3 malam, mayatnya dibawa dan Yusuf Arimatea membawa tubuh Yesus masuk ke dalam kuburan. Kuburan itu goa saudara. Orang Yahudi itu gak menguburkan mayat, tapi dia taruh mayatnya di dalam goa. Dan itu sama budaya oleh orang tua raja.